Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang mengapa gereja Katolik mendoakan arwah umat beriman yang telah meninggal dunia. Dan ini dirayakan secara khusus setiap tanggal 2 November. Saudara-saudari, Hari Arwah Sedunia diperingati setiap tanggal 2 November. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang dan mempersembahkan doa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Hari Arwah Sedunia diperingati satu hari setelah Hari Raya Semua Orang Kudus, yaitu tanggal 1 November. Kedua peringatan tersebut memang memiliki makna yang dekat, sehingga gereja merayakannya secara berurutan. Saudara-saudari, mari kita lihat sedikit sejarah mengenai peringatan arwah semua orang beriman ini. Dikutip dari katoliksitas.org, umat Kristiani mulai mendoakan saudara-saudari mereka yang telah wafat atau telah meninggal dunia sejak masa awal kekristenan. Kegiatan tersebut tertuang dan tertulis dalam salah satu kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab kedua Makabe, bab 12 ayat 41 sampai dengan ayat 42. Bunyinya demikian. Maka menjadi jelas bagi setiap orang mengapa semua orang itu telah mati. Lalu mereka memuji tindakan Tuhan Hakim yang adil, yang memperlihatkan apa yang tersembunyi. Mereka juga mohon supaya dosa itu dihapuskan sama sekali. Selanjutnya saudara-saudari, dalam salah satu kitab Perjanjian Baru, yaitu surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 18, tercatat di sana bahwa Rasul Paulus berdoa bagi kawannya Onesiforus yang telah meninggal dunia. Hal tersebut kemudian diteruskan oleh gereja Katolik dengan cara mendoakan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia. Hal ini dilakukan saudara-saudari karena jemaat Kristiani mempercayai api penyucian, bahwa doa yang disampaikan dapat memberikan efek positif bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia tersebut. Saudara-saudari, pada mulanya yaitu sekitar abad ke-6, nama jemaat yang telah wafat atau telah meninggal ditulis di atas plakat. Plakat itu adalah suatu benda yang seringkali digunakan sebagai souvenir atau hadiah untuk orang lain pada momen-momen spesial. Barangkali mungkin benda-benda spesial, di atas benda itulah dituliskan nama orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan Alkitab, umat beriman akan mengalami masa pemurnian dari dosa setelah manusia atau umat beriman tersebut mengalami kematian. Masa pemurnian ini seringkali disebut sebagai api penyucian, atau istilah lainnya adalah purgatorium. Saudara-saudari, pada abad ke-6, komunitas Benediktin memperingati umat yang telah meninggal pada perayaan Pentakosta. Kemudian pada tahun 998, perayaan Hari Arwah menjadi peringatan umum di bawah pengaruh rahib Odilo dari biara Cluny. Dan mulai saat itu, perayaan Arwah diadakan setiap tanggal 2 November di kalangan Ordo Benediktin, kemudian biara Kartusian, gereja Anglikan, dan sebagian gereja Lutheran.
Saudara-saudari, kemudian saya mengajak kita untuk melihat makna dari Hari Arwah Sedunia. Saudara-saudari, menurut doktrin Katolik Roma, doa umat beriman di bumi dapat membantu membersihkan jiwa orang yang sudah meninggal agar sesuai dengan visi Tuhan di surga. Karena bisa saja orang tersebut meninggal dalam kondisi mendadak sehingga tidak sempat diberi sakramen pengurapan orang sakit. Alhasil, dosa-dosa orang tersebut selama hidup belum sempat diampuni. Saudara-saudari, jika melihat kalender liturgi Gereja Katolik, Hari Arwah Sedunia sendiri terletak di bulan November yang menjadi akhir dari tahun liturgi. Karena Gereja Katolik akan memasuki tahun liturgi baru pada masa Advent sebelum merayakan Hari Raya Natal. Kemudian saudara-saudari, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana cara kita merayakan Hari Arwah Sedunia. Saudara-saudari, pada Hari Arwah Sedunia, gereja mengajak umatnya untuk merenungkan makna kematian sekaligus mendoakan sanak saudara yang telah meninggal terlebih dahulu. Hal ini dilakukan melalui mengikuti misa pengenangan arwah semua orang beriman. Selain itu saudara-saudari, orang beriman Kristiani juga bisa berziarah dan menghias makam orang-orang tercinta yang telah tiada. Dalam buku liturgi Gereja Katolik Barat atau Gereja Latin, hari perayaan ini disebut peringatan arwah semua orang beriman dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 2 November. Umat Katolik berdoa bagi arwah orang yang telah meninggal dunia tersebut. Anglikanisme juga menggunakan sebutan yang serupa dengan Gereja Latin dan menjadikannya suatu perayaan fakultatif. Artinya, kalangan Anglikan memandang bahwa perayaan ini sebagai perpanjangan dari hari raya semua orang kudus dan berfungsi untuk mengenang mereka yang telah meninggal dunia dalam kaitannya dengan doktrin teologis tentang kebangkitan badan dan persekutuan para kudus. Kemudian saudara-saudari, saya mengajak kita lagi untuk melihat apa indulgensi dari pengenangan arwah umat beriman tersebut. Saudara-saudari, mereka yang telah meninggal dunia dapat memperoleh indulgensi, baik indulgensi penuh ataupun sebagian, jika umat yang masih hidup melakukan perbuatan tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam ajaran Gereja Katolik, indulgensi atau dalam bahasa Latin indulgensia adalah penghapusan hukuman atau siksaan dosa sementara atau temporal karena dosa-dosa yang telah mendapat ampunan. Saudara-saudari, pada praktiknya indulgensi berhubungan erat dengan daya guna pengampunan dosa dari sakramen tobat. Indulgensi penuh dapat diterima oleh mereka yang telah meninggal jika umat yang memenuhi syarat melakukan beberapa hal. Pertama, ziarah ke makamnya dengan ketulusan hati dan berdoa baginya setiap tanggal 1 November. Dan kedua, mempersembahkan intensi misa dengan ketulusan hati di gereja atau tempat doa publik di mana saja misa dirayakan pada tanggal 2 November.
Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang mengapa Gereja Katolik mendoakan arwah umat beriman yang telah meninggal dunia, dan ini dirayakan secara khusus atau istimewa setiap tanggal 2 November. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.